induktor. Namun sebelumnya, mari kita mengingat terlebih dahulu. Bentar, koneksi saya agak bagus. Ya, sebelumnya kita mengingat bahwa kita sudah belajar beberapa bahan yang akan nanti. Oh ya, minggu depan kita akan UTS. Saya belum lihat jadwalnya tanggal berapanya, tapi minggu depan kita UTS. Jadi materi yang untuk di UTS kan adalah sampai pertemuan besok. Jadi sampai dioda. Jadi kita sudah belajar tentang arus, lalu komponen pasif, ada resistor, lalu kapasitor. Hari ini kita akan belajar induktor. Ini komponen pasif ya. Lalu pertemuan besok kita akan membahas tentang komponen aktif. Jadi pertama kita akan membahas tentang material semikonduktor dan dioda. Ini. Jadi untuk materi UTS berkisar tentang ini. Lalu kalau kita mengulang terlebih dahulu untuk yang materi kapasitor. Sekali lagi, kapasitor itu adalah dia penyimpan energi sebetulnya. Jadi di antara tiga komponen ini, R, C, dan I, yang komponen penyimpan energi adalah kapasitor dan induktor. Dia menyimpan energi. Kalau resistor, dia bukannya malah menyimpan, dia adalah penyerap atau pembuang energi. Kapasitor kalau kita umpamakan bisa seperti tangki. Jadi ada I atau muatan yang masuk, lalu dia sebagai hasil akumulasinya adalah suatu tegangan. Kalau di tangki dia adalah tekanan, tapi ini semacam tegangan. Model idealnya untuk bentuk cara menampung energinya seperti apa bisa dilihat di sini. V sama dengan integral DI integral I dt per C. Jadi dia integralnya kan penjumlahan ya, penjumlahan. Jadi dia menjumlahkan semua arus disimpan di dalam suatu tabung gitu. Hasilnya adalah tekanan. Tekanan adalah hasil reaksi dari proses penyimpanan arus. Atau misalnya kita lihat fenomenanya di dalamnya, bentuknya seperti ini, C dV per dt. Jadi voltasenya berubah setiap waktu. Kalau misalnya kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan. Seperti di tangki, misalnya sedang kita isi atau kita keluarkan, maka perubahan P-nya akan berubah setiap waktu. Seperti ini. Jadi lama-kelamaan dia akan naik. Suatu saat akan steady. Atau tetap mau kita tambah berapapun, tetap karena daya tampungnya segitu dan ada yang keluarnya ini sebanding dengan yang masuk. Ini adalah kapasitor. Rangkaian dasar untuk kapasitor secara umum adalah seperti ini. Jadi minimal ini V in, ini adalah kapasitor, ini adalah resistor. Jadi paling enggak dia seperti ini. Salah satu fungsi kapasitor adalah low pass filter. Bagaimana cara kerjanya? Misalnya ada suatu pipa, kita hubungkan ke suatu bak. Nah, sumbernya ini adalah fluktuatif gini, atau mungkin ekstrimnya gini. Maka di sini dia akan smooth. Atau kita misalnya ambil contoh di sini inputnya adalah, jadi arus di sini bentuknya seperti ini. Jadi dari yang sebelumnya tidak ada arus, tiba-tiba ada gitu. Jadi 0 ke suatu nilai.
Maka di sini kalau sudah melewati bak ini, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi gradually increase. Jadi menambah dikit-dikit. Nah, ini kalau kita umpamakan misalnya inputnya adalah seperti ini. Maka dia akan, ini kan naiknya pelan-pelan kan. Nah, kalau dia tidak cukup, ini misalnya sangat cepat, dia hanya naik segini, terus naik segini, terus naik segini gitu. Nah, ini namanya fungsi integrator. Integrator itu maknanya kita semacam tab di sini. Nah, ini V0-nya. Atau kalau di bak kita bolong di sini terus kita ukur tekanannya pakai sensor tekanan. Maka dia akan seperti ini. Nah, tapi di R ini kan ada C, ada R. Nah, di R-nya misalnya di sini ada valve. Ini adalah R. Di sini tetap fluktuatif. Bahkan lebih parah gitu. Soalnya dia semacam dapat akibat. Jadi dialihkan gitu kan. Di sini dia nambah pelan-pelan, tapi di sini sebetulnya dia juga terjadi fluktuatif yang sangat cukup kuat. Jadi mungkin dia seperti ini. Nah, ini diferensiator. Jadi efeknya di sini ada integrator. Jadi dia naik pelan-pelan. Di sini dia jadi semacam ada balik gitu. Jadi ada semacam balik. Jadi semacam kalau bahasanya ada diferensiator di situ. Jadi sangat fluktuatif malahan. Malah lebih parah dari sebelumnya yang cukup fluktuatif. Di sini lebih fluktuatif lagi, lebih tinggi seret gitu. Makanya kalau kita ngetap di sini ini namanya integrator atau dia low pass filter. Jadi yang dia loloskan misalnya ini frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu kan setiap 1 detik ada berapa siklus dalam 1 detik. Ini 1 siklus. Dalam 1 detik mungkin ada 20-an siklus, maka itu misalnya ada 1000 siklus, itu high frekuensi. Karena dalam 1 detik ada 1000 siklus, maka itu high frekuensi. Tapi misalnya ini adalah pelan gini, jadi cukup pelan, mungkin 1 detik cuma 2 siklus. Nah, sebetulnya tergantung ini ya, kapasitas bak, maka dia masih bisa meloloskan. Mungkin meloloskannya gini bentuknya. Nah, mungkin masih diloloskan. Jadi kalau kita ngetap di sini, ini namanya low pass filter karena yang diloloskan adalah yang frekuensi rendah. Kalau yang di sini tadi kan jadi tambah fluktuatif, tapi di sisi lain dia meloloskan high pass filter. Jadi yang low pass malah diserahkan ke sini. Jadi semacam misalnya di sini ada campuran ada high frekuensi dan low frekuensi, maka yang high frekuensi dikasih ke R. Yang low frekuensi dikasih ke C. Nah, hilang kemana kan dulu misalnya ini sebetulnya kalau misalnya low pass filter sebetulnya yang high-nya kemana? High-nya lari ke resistor. Nah, perlu diketahui juga kalau kita hubungkan ke energi, kita sudah pernah bahwa daya adalah V kali I. Daya sebetulnya daya sesaat di fisika sudah dipelajari harusnya adalah dW ini dW atau mungkin d energi per dt. Jadi ini adalah energi sesaat atau usaha sesaat. V kali I. I-nya apa? I-nya adalah C dV per dt. Maka dW adalah energi yang tersimpan mungkin dalam suatu rentang waktu. Maka integral dari waktu tertentu ke misalnya 5 detik gitu. Ya, ini 5 detik atau mulai dari 0 ke 5 detik misalnya. Ini ada V ya, lupa. Maka C-nya kita keluarkan V dV per dt. Ini integralnya ada dt di sini, dt-nya bisa dicoret tinggal dv. Jadi nanti bentuk fungsinya seperti ini. C
Bentar. C setengah V kuadrat dari 0 sampai 5 detik misal. Ingat V-nya ini berubah-ubah setiap waktu. Karena seperti kita ngisi tangki ya, ngisi tangki, maka ketinggiannya itu berubah setiap waktu. Tangki, ketinggian tangki atau tekanan di dasar tangki bisa diumpamakan ke V ini. Jadi akan berubah setiap waktu. Oke, nanti cara menghitung energi di induktor sama dengan ini. Nanti akan kita lihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke induktor. Ini adalah mind map-nya. Ada beberapa prinsip kerja ya. Mungkin nanti tidak urut ya, tapi secara umum untuk pertama adalah prinsip kerja. Ada model umumnya seperti apa, induktansi diri itu seperti apa, reaktans dan impedansi seperti apa. Lalu komponen induktor itu ada apa saja. Mungkin tidak terlalu detail nanti. Lalu kalkulasi dayanya seperti apa. Rangkaiannya ada seri, paralel. Untuk bersama kapasitor mungkin nanti. Ini tidak kita bahas di sini. Resonansi juga tidak kita bahas di sini. Tapi Anda mungkin perlu tahu bahwa ini adalah sebetulnya masuk bahasan ke induktor. Nah, sebetulnya induktor bisa dibuat mudah, bisa dibuat susah. Maksudnya memang prinsip kerjanya sebetulnya susah, tapi kita coba lihat model-modelnya. Dan kalau misalnya digabung ke kapasitor, mungkin nanti akan dipelajari ketika listrik, sistem listrik. Nah, nanti jadi agak rumit sedikit. Kalau misalnya dicampur dengan kapasitor, ada resistor di sana. Nah, mungkin agak rumit sedikit. Nah, tapi di sini kita hanya akan belajar tentang prinsip kerja, bagaimana apa sebetulnya fenomena yang terjadi di dalam induktor dan perhitungan-perhitungan dasar dari induktor tersebut. Ini adalah dari listrik dan magnet. Kita perlu memahami dulu listrik dan magnet terlebih dahulu sebelum masuk ke induktor. Perlu diketahui bahwa misalnya ada koil dialiri sebuah arus, maka akan terjadi suatu medan magnet. Oke, tidak penting arahnya kemana, itu nanti akan dipelajari di fisika. Yang penting Anda harus paham bahwa misalnya ada koil, lalu dikasih suatu arus listrik, maka dia bisa menimbulkan medan magnet. Nah, ini sebetulnya banyak aplikasinya, baik sebagai sensor, sebagai apa-apa. Tapi salah satunya di S3 saya ada suatu cairan, di mana kalau ada magnet, kalau tidak ada magnet, di S3 saya meneliti tentang material, bahwa kalau misalnya ada suatu magnet, suatu cairan itu berubah seperti padat gitu. Jadi kita bisa mengontrol cairannya itu dari cairan menjadi padat. Cairan menjadi padat dengan membuat suatu medan magnet di situ. Caranya gimana? Caranya kita lilitkan, misalnya ada pipa gitu, kita lilitkan suatu kabel atau wiring atau suatu coil gitu. Terus kita aliri arus. Kita ngontrolnya dengan arus. Nanti akan ada medan magnet. Semakin kuat arusnya, semakin kuat medan magnetnya. Nah, itu sebetulnya konversi energi saja ya. Energi listrik menjadi energi medan magnet. Seperti itu. Nah, kalau konteks di cairan ini ya akhirnya menjadi bentuk partikel. Nanti partikelnya jadi semakin lekat gitu. Jadi semakin menjadi benda padat. Oke, kembali ke sini. Ini adalah fenomena satu ya. Ada arus, ada medan magnet. Jadi ada arus sebanding dengan medan magnet yang dihasilkan. Lalu, bagaimana kalau kita ada arus, tambahin satu faktor lagi, yaitu kita tambahkan permanen magnet di sini. Jadi kita ganggu gitu. Apakah akan berpengaruh ke arus? Pertanyaannya, apakah akan berpengaruh ke arus? Lalu apakah akan berpengaruh ke... Jadi di sini misalnya ada, ini juga ada ini,
semacam hambatan. Apakah berpengaruh ke hambatan dalam komponen induktor? Nah, maka dibuatlah eksperimen seperti ini. Nah, ternyata hasil eksperimennya dengan mengeluarkan medan suatu permanen magnet ke dalam sini akan mengganggu. Karena di sini sebetulnya kan sudah ada medan magnet, maka semakin semacam ada resultan di situ, ada semacam interaksi di situ yang akan berimbas kepada voltase yang dihasilkan atau EMF atau GGL, gerak gaya listrik, atau juga mempengaruhi hambatan. Nanti larinya ke impedans, ke reaktans yang mungkin sudah pernah dengar pas SMA. Oke, saya tinggal dulu sebentar, ada urusan sebentar. Tapi sebelumnya silahkan untuk absen dulu. Baiklah, kita lanjutkan. Ya. Oh, oke. Saya panggil aja ya. Perkuliahan Ido Bagas ada? Ye. Khairul Anam? Najwan Fadil Zamzami? Sekar Nurul Fadilah? Ananta Dwi Listianto? Ananta, halo? Ini yang ada suara motor ini ya? Ananta, halo? Oke. Irsal Revansa? Surya Suno Laksana nggak ada lagi ya? Yusuf Hatiar? Ada tadi kelihatan, saya lihat. Ya, silahkan dicek apakah sudah saya tambahkan. Kelihatannya yang oke, kelihatannya sudah saya tambahkan semua yang kecuali Surya Suno. Oke, saya lanjutkan kuliahnya. Oke. Selanjutnya, oke. Kita akan jadi tadi kan sudah dibuat semacam eksperimen dari para eksperimental. Jadi memang ada ahli eksperimen. Lalu apakah relasi antara arus lalu tegangan yang ada di induktor? Seperti ini, kalau kita lihat dia menjadi seperti ini. Nah, jadi di sana terjadi perubahan induktansi. Intinya gini, jadi V atau tegangan bisa terjadi karena terjadinya perubahan arus. Tadi kalau kita lihat ada magnet, permanen magnet kita masukkan ke coil. Nah, ini sebetulnya mengganggu arus yang melewatinya. Jadi arus yang melewatinya terganggu. Kalau kita lihat bentuk integralnya, bentuknya seperti ini. Ini untuk analogi ke hidroliknya sebetulnya ada, tapi agak susah dibayangkan. Kalau analoginya sebetulnya ini misalnya ada keran,
rumusnya hampir sama, nanti ketemunya juga bentuknya seperti ini, cuma kalau di hidrolik nanti jadinya PL dQ dt. Jadi ini tekanan, ini adalah kecepatan atau flow rate lah, flow rate. Flow rate itu debit, jadi kecepatan volume per detik. Ini misalnya ada suatu keran, kita sambungkan ke selang gitu. Selang yang panjang. Dia sebetulnya menyimpan suatu energi di sini. Jadi ada drop tekanan di sini. Lalu bedanya dengan bak, kalau bak misalnya sumber arusnya kita matikan atau sumber tegangannya kita matikan, maka dia masih menyimpan sebetulnya, masih menyimpan V, ada tegangan di sana. Kalau bak ya, misalnya ini kita tutup, valve-nya di sini kita tutup, masih ada tekanan di dalamnya. Berbeda dengan coil atau induktor. Kalau misalnya kita matikan sumber arusnya, dia masih ada voltase sementara masih ada, setelah itu tidak ada. Ya sebetulnya perumpamaannya seperti kalau di perpipaan minyak oil and gas, dia seperti pipa yang sangat panjang. Tapi begitu sumbernya ini, misalnya di sini ada suatu pompa atau bak atau apa, sumber tekanannya di ujung dimatikan, maka lama-kelamaan akan hilang juga gitu. Seperti selang, kalau misalnya kita matikan kerannya kan masih ngalir sebentar, setelah itu hilang gitu, nggak ada. Jadi dia sebetulnya menyimpan energi, tapi energinya hilang karena simpanan energinya bentuknya apa? Bentuknya magnet. Jadi kalau misalnya nggak ada arus, maka magnetnya juga hilang. Jadi V di sini sebetulnya adalah berbentuk semacam magnet. Nah, untuk memahami fenomena di dalamnya, di dalam yang tadi, pakai ini. Jadi perubahan arus akan menimbulkan suatu tegangan di sana. Kalau lihat di sini, sebetulnya akan terjadi GGL kalau misalnya AC ya, atau bolak-balik karena ada frekuensi. Jadi kalau AC itu dengan DC bedanya, DC itu dia tetap, tegangannya tetap dan tidak dan searah gitu, dia tetap dari plus ke minus. Tapi kalau misalnya AC harus bolak-balik, dia bentuknya seperti ini. Ini time, ini voltage, dia nanti akan ada osilasi seperti ini. Jadi ada perubahan tegangan setiap waktu gitu. Perubahan arus juga nanti terkait arus, ada frekuensi di sana. Nah, nanti akan ada tegangan di sana, GGL. Tapi sebetulnya karena ini coil yang sangat panjang, jadi di dalam coil ini sebetulnya ada hambatan itu. Jadi kalau kita ngomong coil, sebetulnya ada dua tipe hambatan, yaitu hambatan biasa dan impedance atau reaktans. Jadi nanti ada Z, R, sama RC gitu, reaktans. Karena ingat bahwa R ini atau hambatan kabel semakin panjang, dia sebetulnya punya hambatan gitu. Dan ini semacam kabel yang sangat panjang. Misalnya kita alirkan DC, sebetulnya masih akan ada tegangan di sini, tapi dia sangat kecil. Karena apa? Karena ini seperti kabel aja, kabel yang diputer-puter, dibuat coil, dibuat kumparan. Maka sebetulnya di situ ada hambatan juga. Jadi ada dua ya. Voltase di situ ada voltase karena resistornya, voltase karena induktornya. Makanya seringkali satu induktor direpresentasikan menjadi satu rangkaian gini. Kalau nggak ada hambatan di dalamnya, misalnya dihubungkan dengan sumber listrik, dia bisa short circuit, bisa konslet. Karena ini hanya kabel. Tapi pada kenyataannya tidak hanya kabel, di situ ada resistor juga. Nah, ini memang lebih sulit dibayangkan dibanding kapasitor. Nah, ini adalah satuannya.
Baik, jadi ini adalah induktansi dirinya. Jadi ini merepresentasikan ini ya, hubungan tadi PL DI per DT atau arus, hubungan antara perubahan arus dengan tegangan. Jadi ini L ini merepresentasikan apa hubungan antara perubahan tegangan arus. Ingat ini DI per DT itu asalnya kan DI per delta I atau perubahan arus I2 minus I1 T2 minus T1. Cuma ini delta T-nya menuju 0. Delta T limit menuju 0. Limit delta T menuju 0. Maka bisa dituliskan menjadi DT aja. Jadi perubahan arus, perbandingan antara perubahan arus dengan tegangan. Nah, ini ada suatu relasi, ada suatu konstanta yang menghubungkan keduanya. Jadi kalau diamati semakin besar L, maka GGL yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi sensitif gitu. Semakin sensitif terhadap perubahan arus. Nah, ini ada banyak faktor. Salah satunya adalah N. Ini yang paling mudah ya. Jadi semakin lilitannya semakin banyak, maka L-nya akan semakin besar. Jadi lilitannya semakin banyak. Kalau kita lihat persamaan ini, perubahan arus yang kecil akan lebih mempengaruhi tegangan, perubahan tegangan. Nah, bisa dilihat di sini. Juga penampang, luas penampang di sini. Lalu mu ini permeabilitas udara. Tapi misalnya di dalamnya ada core, maka ada mu-nya ini tidak cuma satu, tapi gini mu 0 kali mu apalah core mungkin. Nah, ini seperti ini. Lalu ada juga panjang sumbu. Nah, panjang sumbu adalah, nah ini bisa S atau L. Nah, ini adalah faktor-faktor internal dari suatu induktor. Jadi dari sisi komponennya seperti apa? Ini dari sisi komponennya. Kalau ini dari sisi fenomenanya. Nah, ini ya ciri-cirinya. Dia hambatannya rendah di DC. Karena apa? Karena tadi misalnya ada kumparan seperti ini, sebetulnya kan dia kabel yang sangat panjang. Kabel yang sangat panjang otomatis kalau nggak salah R itu sebanding dengan hambatan di suatu benda sebanding dengan panjang kabel. Nanti ada rho, ada macam-macam ya yang lain. Ada luas penampang juga. Hambatan di dalam kabel sebanding. Jadi misalnya semakin besar L-nya maka semakin besar hambatan di dalam kabel. Nah, rho ini tergantung dari, kalau nggak salah, ini hambatan semacam density tapi untuk hambatan. Jadi dan juga luas penampang dari suatu kabel. Nah, ini per A. Jadi semakin besar A-nya, nah jadi berbanding terbalik. Semakin besar A-nya, yes, ini kayak pipa. Jadi pipanya semakin panjang maka hambatannya semakin panjang. Pipanya hambatannya semakin besar ya. Semakin panjang pipanya, hambatan semakin besar. Terus misalnya pipanya itu luas penampangnya lebih besar, pipa air, maka hambatannya lebih kecil gitu. Hambatannya lebih kecil. Misalnya dia sangat sempit, untuk melewatinya pasti airnya perlu effort yang lebih tinggi, kita perlu tekanannya lebih tinggi, maka bisa dikatakan di situ hambatannya lebih tinggi, misalnya penampang pipanya lebih kecil. Begitu juga di induktor. Jadi kalau AC aja dia yang paling berpengaruh sebetulnya hambatan internal coilnya ini. Jadi coil ini kan sebetulnya semacam kabel dan tinggi di AC karena terpengaruh frekuensi. Begitu AC karena ada frekuensi. Nah, ini akan muncul semacam reaktans atau nanti bisa dikaitkan dengan impedans. Nah, untuk peralatan yang dikomersilkan biasanya range-nya seperti ini, 0,1 mikros sampai 100 mH. Ini contoh-contohnya, bentuk toroida dan macam-macam. Nah, ini fungsinya.
semacam low pass filter juga untuk osilator, dan ada beberapa ini biasanya dia couple kan, atau dia combine atau dia gabungkan dengan resistor dan kapasitor, jadi membentuk suatu dinamika utuh di dalam rangkaian. Atau misalnya dia bekerja sendiri sebagai low pass filter minimal dengan resistor. Ini tipe-tipe yang lain. Ini bentuk di pasarannya seperti apa? Seperti ini. Ini aja yang ini, dan yang ini, dan yang ini. Yang lain mungkin komponen lain. Bentuknya juga bisa seperti ini untuk suatu induktor. Nah, ini bentuk integralnya. Nah, kalau kita lihat persamaannya ini, misalnya DI per DT-nya, misalnya I-nya tetap konstan, maka ingat delta DI itu apa? I2 minus I1. Jadi misalnya I2 sama dengan I1, maka akan 0. Jadi 0. Jadi GGL-nya akan 0. Tapi ingat tadi sebetulnya secara fisik resistor induktor secara ideal memang ini aja ya. Tapi pada kenyataannya di dalamnya seperti ada hambatan kabel. Jadi sebetulnya kalau kita mau gambar secara utuh fenomena di dalam suatu komponen induktor di dunia nyata, maka paling nggak ada resistor, ada induktor. Maka yang dimaksud V-nya 0 ketika ketika arusnya tetap adalah di sini ya, yang ideal, induktor yang ideal. Ini untuk induktor ideal. Induktor ideal itu tidak ada hambatan di dalamnya. Tapi kan tidak mungkin kan? Pasti suatu induktor pasti ada suatu hambatan di dalamnya. Karena itu semacam melewati kabel yang sangat panjang. Nah, ini energi yang diserap. Daya, ingat daya adalah ini. V kali I. Kalau di energi mekanik mungkin Anda juga ingat. F kali V. Nanti di energi hidrolik juga sama. P kali Q. Kalau di torsi atau di momen nanti apa? P atau angular velocity. Ini sebetulnya sudah joule. Newton meter itu setara dengan joule, satu satuan, sebetulnya satu dimensi. Kalau nanti dianalisis dimensi, nanti akan sama. Oh, itu fisika. Sekarang kita kembali ke elektronika dasar. Ini adalah V sama dengan L dI per dt. Ya, ini dari sini ya. Terus energi yang diserap seperti apa? Anda harus ingat bahwa P itu, atau P sesaat, daya sesaat, adalah dW per dt. Atau kita telusuri kembali, daya secara umum kan rumusnya ini. W2 minus W1, T2 minus T1. Jadi, atau E2 minus E1. Jadi usaha yang diberikan atau dilepaskan, bisa negatif, bisa positif, per satu satuan waktu. T2 minus T1-nya, delta T-nya menuju 0, maka disebutnya dt. Oke, kita kembali ke sini. P sesaat adalah dW per dt. Atau ini sudah saya tuliskan. Maka W kita ubah menjadi bentuk integral, jadinya gini. dt-nya kita coret, tinggal ini aja. Ingat I kalau misalnya diintegralkan jadinya gimana? Ini kan pangkatnya cuma 1, terus ditambah 1. Terus ini kan dibagi 1 tambah 1. Jadi N plus 1 kan. Misalnya ini N plus 1. Jadi di sini N plus 1 misalnya. Misalnya ini N. Karena ini kan I-nya pangkatnya 1. Jadinya 2 setengah I kuadrat. Nah, ini energi yang diserap. Percepat saja. Ini adalah contoh satu soal
di mana ada R, ada L. Dan ini sebetulnya mungkin kalau di dunia nyata bendanya hanya satu induktor saja, karena R-nya sangat kecil ya, 0,1 ohm. Ini dihubungkan dengan suatu arus AC. Jadi berubah setiap waktu. Diketahui adalah 3 Henry, 0,1 ohm. Dan juga ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi maknanya ini apa? Ini maknanya notasi seperti ini, arus adalah sebagai fungsi T. Nah, ini harus perlu diingat notasi seperti ini. Nah, ini kita masukkan saja ke sini. Jadinya IT-nya sudah diketahui, L-nya sudah diketahui. Kita langsung ke sini. Yang ditanyakan adalah yang maksimum. Sebetulnya mudah karena sin sendiri bentuknya kan seperti ini sebetulnya. Ini 1 sampai 0. Range-nya hanya 0 sampai 1. Dan maksimum adalah yang puncaknya ini, yaitu 1. Maka sebetulnya yang maksimum adalah 216. Tapi kalau ditanya kapan ketika maksimum, nanti cek gini aja. Ini di sini adalah pi, di sini adalah setengah pi. Jadi ketika setengah pi gitu. Nah, setengah pi dapatnya nanti berapa? Jadi pi t per 6 sama dengan setengah pi. Ini setengah pi. Pi-nya nanti dicoret. Nanti T-nya akan ketahuan pas berapa. Nah, ini. Pas 3 second kalau nggak salah. Nah, daya yang dibuang resistor adalah ini. Jadi mengingat rumus dulu kembali ya, V kali I, maka ini diubah ke sini. Nanti I kuadrat kali R. I-nya adalah ini, sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, ketahuan. Nah, nanti tergantung ditanyakan apanya lagi. Misalnya maksimum ya ketika sin-nya kan gini, ketika 1. Kalau minimum ya ketika 0. Ini adalah bentuk rangkaian seri dari induktor. Hampir sama dengan kapasitor. Nah, nanti bisa dibaca sendiri dulu. Ini proses penurunannya, tapi intinya hampir sama dengan resistor. Hampir sama kan? Ini reaktan dan impedans. Jadi bisa digambarkan menjadi seperti ini. Sebetulnya ada fasor ya ini. Sebenarnya harusnya I dan J. RL ke arah I. Nah, ini ada 2 fasor. Tapi intinya kapasitor dan induktor sebetulnya mempunyai semacam hambatan sebagai fungsi dari frekuensi. Ini ya. Omega ini kan sebetulnya 2πf. Jadi ada frekuensi di sana. Nah, ini untuk induktor seperti ini. Kalau untuk kapasitor seperti ini. Ini adalah reaktans. Nah, nanti dikuadratkan untuk dapat impedansnya. Dipitagoraskan. Oke, selanjutnya adalah transformer. Jadi transformer sebetulnya juga adalah komponen pasif. Secara umum begini ya. Misalnya kita anggap transformernya ideal ya. Pasti misalnya di sini adalah daya 1, di sini daya 2. Pasti daya yang disalurkan adalah utuh. Ini cara penyalurannya mudah juga ya. Jadi misalnya ada arus di sini akan menghasilkan medan magnet akan membuat arus di sini. Jadi semacam ada transfer energi tapi tidak langsung. Transfer energinya di sini adalah listrik, diubah dulu ke medan magnet di sini. Terus ini kalau medan magnet kan harus ada penghantar. Penghantarnya adalah ini. Nah, nanti di sini karena ada perubahan karena adanya medan magnet maka ada suatu arus. Nah, kesebandingannya adalah rumusnya adalah ini.
Dan kalau misalnya kita anggap ideal, arus yang daya di titik di koil utama sama dengan di koil kedua. Oke. Kok hilang ya? Oke. Sempat hilang suaranya. Halo, halo. Cek 1 2 3, suara saya terdengar? Halo, halo. Oke. Mungkin ini diminta mengakhiri ya. Nanti saya upload di YouTube aja. Tapi ini tinggal sedikit lagi. Saya lanjutkan. P1 sama dengan P2. Ini pasti, dan ini V kali I. V kali I. Halo? Terdengar ya? Belum muncul ya? Oke, gangguan ini. Oke. Saya tutup dulu. Dismiss. Cek 1 2 3, udah muncul? Halo? Trying to connect. No. My connection. Halo, cek 1 2 3. Halo? Kelihatannya Google Meet ya. Udah dengar ya? Oke, saya lanjutkan dikit. Oke. Ini ya, jadi sebetulnya perbandingannya seperti ini. Secondary. Ini ada suatu konstanta. Jadi misalnya step. Nah, ini K ini bisa dikaitkan dengan N nanti. Oke. Jadi misalnya K-nya ini besar, maka kalau kita ini kan dulu. Ini. Nah, super K ini adalah N, atau saya ubah jadi 1. Jadi I2 perbandingannya adalah ini. Jadi semakin besar N-nya, maka konversinya juga semakin besar dari I1 ke I2. Maka N-nya misalnya kurang dari 1, I2-nya jadi lebih kecil. Misalnya N-nya lebih dari 1, I2-nya jadi lebih besar. Jadi seperti itu, step up dan step down. Ini adalah ringkasan untuk komponen pasif. Ini basic relation-nya. Ini adalah voltasenya. Ini adalah energinya. Ini adalah current-nya.
Kalau dilihat di sini ini terbalik ya, integral dan diferensialnya. Oke, sekian kuliah untuk kali ini. Saya cukupkan. Nanti